Hai pemirsa Curahan Hati Perempuan, pagi hari ini kami menampilkan dua sahabat perempuan yang mengalami trauma dengan hypersex dan kemudian juga ada sahabat perempuan yang mencari ibu kandungnya. Bagaimana kisah selengkapnya bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Seburuk dan sekelam apapun masa lalu Anda, persiapkan masa depan Anda yang masih suci. Jangan ada kekhawatiran mengenai hal itu. Langsung saja saya panggil sahabat perempuan yang pertama, ada Franda. Franda, bergabung bersama kita yuk. Selamat pagi. Yuk sama-sama saya ketemu sama Mbak Oki dulu, ustazah kita. Ada Mbak Roslina Vera Uli, psikolog kita. Yuk silakan duduk sama-sama dengan kita. Dan pagi hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih sama ibu-ibu yang sudah datang di sini. Sahabat perempuan, Curahan Hati Perempuan juga silahkan untuk mengikuti kami. Kalau ada masukan apapun, kami tunggu responnya di Twitter kami @chpttv. Baik Franda, datang ke Curahan Hati Perempuan, mengirimkan email begitu panjang, ingin cerita sama kita, sama Mbak Vera dan Mbak Oki. Apa yang ingin diceritakan dari awalnya? Dari awalnya adalah yang pasti tentang trauma kekerasan seksual yang saya alami dari kelas 2 SD sampai kelas 1 SMA, kurang lebih 7 tahun, oleh ayah tiri saya. Ini saya pendam dari keluarga. Tidak ada yang tahu. Ada beberapa sahabat yang tahu, tapi untuk keluarga besar saya pendam. Sebentar, dapat kekerasan seksual dari ayah tiri. Ayah kandung dan ibu kandung bercerai? Ayah saya meninggalkan saya dan ibu saya sejak saya usia 2 tahun. Belum bercerai karena pindah tugas kerja. Pas kali kelas 6 SD baru mereka bercerai. Tapi dalam proses ayah tidak ada di rumah, bapak tiri ini karena beliau menyukai ibu saya, beliau sering datang ke rumah untuk menggantikan posisi ayah saya sebagai ayah, memberikan saya mainan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya bukan kekerasan, tapi lebih ke diajarkan untuk melakukan perilaku seksual. Jadi waktu 2 SD itu kamu ada gejala-gejala untuk mengetahui aktivitas seksual ini. Saat itu dia belum menjadi bapak dong ya? Belum. Dan waktu itu ibu kamu ada di mana? Ibu saya memang bukan sering pergi, cuman saat ibu keluar, ibu senang memancing, ibu senang mencari ikan. Saat luang seperti itu, atau saat ibu ke dapur pun beliau pasti menyempatkan sedikit saja kegiatan asal ada untuk hal-hal seperti itu. Aku boleh tahu nggak, aktivitas semacam apa yang dilakukan sama bapak tiri waktu masih kelas 2 SD sampai SMA itu? Bertahap, semuanya bertahap. Yang saya sangat ingat dari kelas 2 SD itu adalah saya hanya diajarkan untuk berpangkuan. Berpangku, kamu dipangku oleh bapak tiri kamu? Tapi pangkunya berhadapan. Pangku hadap-hadapan. Iya. Kemudian? Dan mohon maaf, alat kelaminnya lagi gesek-gesekan seperti itu. Kamu masih ingat betul? Masih ingat betul. Dan waktu itu, waktu kamu dilakukan seperti itu, perasaannya bingung kah? Takut? Atau gimana? Yang lebih utama itu adalah bingung. Iya. Kalau takut, bukan ketakutan karena beliau memperlakukan saya dengan sangat baik, dengan sangat lembut, tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada rasa ketakutan. Sampai sekarang pun, bukan dendam yang ada, bukan benci yang ada, cuman hanya ingin melepaskan beban yang selama ini saya pendam. Dan itu bertahap terus, dari kelihatan di pangku berhadapan, kemudian setelah semakin dewasa? Semakin dewasa, walaupun kami tidak sampai ke hubungan seksual yang sesungguhnya, diajarkan untuk hal-hal sebelum itu, foreplay, sebelum permainan seperti untuk memegang kemaluan beliau. Beliau juga sebaliknya, dan mulai mohon maaf di oral juga, tapi saya bukan beliau. Jadi sebenarnya
saya tidak memungkiri bahwa saya tidak membenci beliau, tapi hal seperti ini menimbulkan pembelajaran ke saya, dan ini membuat saya dapat satu kesimpulan bahwa seks itu menyenangkan. Baik. Dan ketika kamu melakukan bahwa ini rasanya menyenangkan, tapi ketika ini juga mulai dewasa, kamu pasti mulai paham bahwa ini adalah bapak saya, harusnya tidak boleh melakukan seperti ini. Ada pemahaman seperti itu juga? Ada gejolak batin juga hal-hal seperti itu. Kadang merasa miris juga dengan diri sendiri. Tapi di satu sisi, ya, saya untuk mengungkapkan itu kepada almarhum mama saya tidak ada keberanian, karena saya merasa mama saya sudah terlalu banyak merasakan sakit hati, hidup dengan banyak penderitaan. Saya tidak mau mengambil penderitaan itu dari beliau. Jadi ketika ibu saya meninggal ketika kelas 1 SMA, baru semuanya berakhir. Ketika ibu akhirnya meninggal dan kemudian akhirnya kamu harus berpisah dengan bapak tiri kamu ini, kamu pergi kemana? Oh, saya masih di kota saya. Walaupun saya tinggal sendirian di rumah, tapi masih ada keluarga di samping-samping saya. Saya belajar mandiri di sana. Baik. Tapi dalam hal ini kamu ingin cerita bahwa beban ini yang ingin kamu ceritakan, dan selama ini kamu nggak pernah cerita selain sama sahabat kamu. Mama sampai akhir hayatnya nggak tahu. Nggak tahu. Baik. Keluarga yang lain juga. Keluarga besar nggak tahu. Baik. Anda ada yang lagi mau disampaikan nggak sebelum saya minta pendapatnya Mbak Vera dan Mbak Oki? Sebelum saya tanya itu. Yang pasti sih, kalaupun keluarga saya nonton ini, saya tolong, ya mohon, bukan jangan benci saya, tapi jangan benci Bapak, jangan hakimi Bapak. Biarkan beliau tetap jadi orang baik di keluarga. Nanti saya akan tanya lagi, tapi sementara itu biar Fernanda agak istirahat sejenak dulu. Saya minta pendapat dari Mbak Vera deh. Mbak Vera, ini hal-hal seperti ini bagaimana ya? Lihat ya, beban sahabat perempuan yang didukung oleh sahabat kita hari ini tuh sangat luar biasa berat. Ya, mengapa berat? Sejak kecil terjadinya. Kemudian yang kedua, kebetulan individu yang ini nih, yang bersama kita di tengah-tengah kita hari ini, penuh dengan rasa cinta yang besar sebetulnya. Namun sayangnya sejak kecil sudah terabaikan oleh bapak kandungnya. Jadi yang kedua tadi ya, cintanya besar, sayangnya terabaikan oleh bapak kandungnya. Yang ada hanya ibu pun sibuk dengan dirinya sendiri sebetulnya. Tapi ada figur pengganti bapak itu, belum ayah tiri pada saat itu statusnya. Itulah yang akhirnya memperkenalkan sentuhan. Sayangnya beliau melakukan kejahatan seksual. Maaf sayang, itu sudah masuk ranah kekerasan seksual. Meskipun tadinya Anda mengatakan bahwa nggak ada penetrasi loh. Jadi selama belum seperti ada penetrasi, belum kekerasan, keliru. Orang dewasa mempertontonkan alat kelamin seksualnya kepada anak-anak saja itu sudah hati-hati loh. Itu sudah kejahatan seksual, sudah kekerasan seksual. Apalagi sampai menyentuh, menggesek-gesekkan sampai akhirnya minta ada aktivitas oral gitu ya. Itu sudah kejahatan seksual. Inilah yang berbahaya. Ketika seorang anak perempuan yang perasaan cintanya besar, kemudian terabaikan perasaannya, akhirnya dia belajar tentang love, cinta, sentuhan, itu adalah seperti itu. Problemnya ketika remaja, di usia remaja kemarin, ketika fantasi seksual mulai aktif, tadinya kan pas nggak ada fantasi seksual, nggak ada imajinasi seksual, tiba-tiba aktif nih karena perubahan hormonal. Adegan yang pertama kali diingat adalah adegan pada saat pertama kali diperlakukan tidak senonoh oleh orang terdekat, yakni si calon ayah tiri tersebut. Itulah yang akhirnya dirasakan oleh si remaja ini. Nantinya adalah merasanya begini Mbak Maudi, nikmat, enak, fulfill of love, tapi di satu sisi ada konflik batin. Jadi ada perasaan dicinta, nikmat dan nyaman. Konflik batinnya adalah rasanya jijik sama diri sendiri, kotor, marah, sedih, benci, conflicting nih semuanya. Saling konflik, inilah yang menciptakan Anda akhirnya bikin keputusan-keputusan nanti di usia dewasa yang akan kita bahas di segmen. Baik, terima kasih Mbak Vera. Nanti kita akan lanjutkan lagi mendengarkan kisah dari Franda. Apa yang dia lakukan setelah berpisah dengan ayah tirinya? Apakah memang akan ada hal-hal lain selama perkembangannya selama remaja ini? Kita akan dengarkan setelah jeda berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan.
Bersama kita sudah ada Franda, sahabat perempuan kita di sini ingin menceritakan kisahnya agar dapat diambil pelajaran yang berharga dalam hidupnya. Baik, Franda, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah akhirnya Bapak Tiri, Ibu meninggal, pisah dengan Bapak Tiri dan akhirnya beranjak dewasa, apa pengalaman yang terjadi saat ini? Ketika saya lulus SMA, saya ikut dengan ayah kandung saya. Karena tidak pernah hidup dengan beliau, saya diharuskan untuk ikut. Dan saya juga ingin mencoba hidup dengan seorang ayah yang sesungguhnya. Ketika setahun setelah lulus SMA baru saya kuliah, saya mengambil jurusan psikologi dengan tujuan untuk memperbaiki diri saya. Karena saya tahu ada yang salah dengan diri saya. Tapi pada saat 2013, saya lupa itu semester berapa, kelas kami adalah kelas yang kecil, saya adalah yang paling muda, mereka lebih banyak adalah mereka yang dengan usia karyawan, usia 30. Dan itu adalah mata kuliah psikologi remaja. Bukan dalam seolah-olah kami sedang kuliah serius, tapi sedang dalam situasi diskusi. Beliau menjelaskan bahwa masa remaja itu adalah masa yang penuh rasa ingin tahu, penuh rasa ingin mencoba hal-hal yang baru, dan tidak menjadi masalah kalau ingin mencoba hal-hal yang baru asal bisa mengontrol hal tersebut. Karena kesalahpahaman saya, mungkin salah persepsi saya tentang hal itu menjadi salah satu dari sekian banyak pembenar perilaku saya yang akhirnya saya turun ke free sex. Ke dunia seks bebas tuh dalam arti kata seperti apa? Terjun langsung kah atau ada online atau gimana maksudnya? Ketika ke dunia seks bebas itu ada tahapnya. Dari online saya kenal chatting dari 2008. Dari saya kelas 1 SMA, semenjak mama meninggal saya mengenal chatting. Dari sana mengenal banyak pria, dan dari sana pun diajari aktivitas-aktivitas seks selain seks secara real, tapi juga ada yang namanya chat seks, ada yang namanya porn seks, ada yang namanya saling send picture. Dan itu kamu tahunya semua dari sana. Itu yang dunia seks bebas itu yang kamu jalani. Lalu 2013 baru seks yang sesungguhnya dengan orang dari komunitas itu juga, dengan banyak pria dari komunitas itu juga. Baik. Dan ini akhirnya pun kamu melakukan hal itu kepada mereka. Nah, setelah ini sekian lama, berapa lama itu berjalan? Kurang lebihnya 1,5 tahun, dari September 2013 sampai Januari 2015. Dan akhirnya apa yang menyebabkan kamu berhenti dan meninggalkan itu semua? Saya tahu saya merasa saya kotor. Saya merasa saya hina. Saya merasa tidak berharga sebagai perempuan. Saya kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Gimana? Apa yang kamu lakukan? Saat itu adalah saya mulai kenal lagi dengan adik kelas saya waktu SMA. Kami berdiskusi tentang syar'i, kami berdiskusi tentang masa lalu, dan teman saya mulai memotivasi bahwa taruhlah masa lalumu di masa lalu, jadikan itu bahan pembelajaran, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki dirimu. Dari situ saya mulai mencoba, dan setelah dari sana saya semakin banyak menemukan teman-teman yang positif yang memotivasi saya supaya jadi lebih baik lagi. Dan beginilah saya sekarang, hanya mencoba memperbaiki diri saya dengan meninggalkan itu semua, kembali ke jalan Allah, belajar dengan agama Islam yang istiqomah, seperti itu. Insyaallah. Mbak Oki, silakan. Ya, saya harus mengelola emosi saya karena saya juga sedih sebenarnya mendengar cerita itu, tapi alhamdulillah karena berakhir dengan happy ending. Baik, saya ingin membahas dulu mengenai status dari ayah tiri dengan seorang anak. Statusnya seperti apa? Kita bisa lihat di surat An-Nisa 23 bahwa ketika ada ibu yang memiliki anak kemudian menikah lagi dengan laki-laki baru, ketika ayah dan ibunya ini sudah bercampur, maka anak itu sudah menjadi mahram baginya, dalam arti tidak bisa dinikahi kecuali
perempuan laki-laki ini kemudian menikah tapi belum bercampur, kemudian mereka bercerai, si bapak ini boleh nikah dengan anak perempuan tersebut. Itu dia status tentang ayah tiri atau ayah sambung. Kemudian yang kedua, Islam itu luar biasa indah sekali karena mengatur di dalam rumah saja, diatur tata cara bagaimana supaya memasuki kamar orang tua ada adab-adabnya. Silahkan lihat di surat An-Nur 58 bunyinya, nggak boleh ini kita anak-anak atau para yang lain-lain yang ada di rumah gitu ya, untuk masuk ke kamar orang tua di 3 waktu. Waktunya apa? Ba'da isya, nggak boleh. Sebelum subuh sama siang hari, ketika kita 3 waktu ini kita lagi berpakaian seadanya. Benar nggak, Bu? Ba'da isya lagi berpakaian seadanya gitu ya, sebelum subuh, dan kemudian ketika siang hari. Ini 3 waktu yang ketika kita hendak masuk ke kamar orang tua, kita harus ketuk dulu terlebih dahulu, nggak boleh langsung masuk begitu saja. Dan ajaran Islam luar biasa sekali karena anak usia 10 tahun dikatakan di hadis riwayat Abu Daud bahwa itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Karena perempuan laki-laki yang namanya kakak beradik kalau masih sama-sama membahayakan. Nanti mungkin Mbak Vera bisa jelaskan. Nah, yang saya luar biasa adalah kembali lagi kepada Allah, maka saya bisa memberikan kunci-kunci kepada sahabat perempuan di luar sana. Ada 5 kunci hidup. Pertama, basmalah. Lakukan segala sesuatu dengan mengucapkan bismillah. Orang nggak ada maksiat mengucap bismillah, Bu, ya kan? Ucapkan bismillah. Kemudian yang kedua, lillah. Lakukan segala sesuatu karena Allah. Ketiga, Allah, bersama Allah. Aku sendiri, aku gundah, aku nggak punya siapa-siapa. Enggak, Allah, Allah, kita bersama Allah. Keempat, apa itu? Ilallah, kembali kepada Allah. Bahwa nanti kita ini ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Kelima, kunci hidup yang terakhir adalah alhamdulillah. Untuk semua yang terjadi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya Allah, pembelajaran yang sangat berharga, membuat saya bisa berbagi kepada banyak orang hikmah-hikmah ini. Itu dia. Baik. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Semoga tetap bersama ini ya. Amin. Tadi Mbak Vera gini ya. Tadi katanya Franda, waktu masih di bersama ayah tiri, ada sahabat-sahabat yang bisa cerita, mereka menjaga, saling mengingatkan, akhirnya untuk tidak. Kemudian ketika pindah dan berpisah, nggak ada. Sekarang ada teman-teman adik kelas yang membawa ke komunitas, akhirnya kembali lagi. Khawatirnya kalau lagi nggak ada siapa-siapa gimana ya Mbak Vera? Nah, itu tadi. Jadi ternyata awalnya, jadi kuncinya Franda itu adalah tiba-tiba dia ingat kembali ke atas. Ya. Kalau kuncinya ke atas, dalam psikologi Islam juga ada loh. Ketika orang terikatnya ke atas, dia nggak akan lenceng-lenceng ke sana kemari ujung-ujungnya. Baik. Jadi, tadi betul, ada teori di psikologi. Betul ya, terima kasih sudah memilih psikologi. Saya senang loh ada banyak individu-individu yang membenahi emosi dan tingkah lakunya, mentalnya gitu ya. Namun, jangan keliru menerjemahkan teori. Memang di usia remaja orang mencari-cari. Mencari-cari itu bukan mencoba-coba segala sesuatu yang negatif dampaknya pada diri loh. Mencari-cari itu maksudnya mencari arah karir ketika besok Anda bisa berkomitmen ke sana agar menjadi individu atau orang dewasa yang mandiri. Maksudnya itu. Jadi bukan cari-cari tiba-tiba begini. Makanya ini hati-hati ya. Semua orang tua di rumah, ketika anak mendapatkan pelecehan seksual, terutama anak perempuan, maka usia dia untuk tertarik pada aktivitas seksual, punya terpreokupasi, jadi pusat hidupnya adalah ke seks, itu besar. Jadi hati-hati, jadi mulainya lebih dini jadinya, karena yang dia ingat tentang percintaan, kasih sayang itu adalah dikira adalah aktivitas seks. Seks dikira adalah cinta dan kasih sayang, padahal 2 hal yang berbeda. Jadi nyoba-nyobanya nanti, nyoba-nyoba karir, mengembangkan diri, hobi, ketemu teman-teman yang bisa memotivasi diri itu positif banget. Ya. Tapi kalau nyoba ke aktivitas seksual yang membuat Anda terjerumus pada negatif-negatif, nanti ujung-ujungnya penyakitnya, kehamilannya, orang-orang yang akhirnya di apa namanya, Itu bisnis harus seks, diingatkan, tapi itu yang kita mau cut. Ya, jadi teorinya hati-hati. Itu Mbak Maudi. Franda, pada saat kesempatan ini ya, ada harapan-harapan yang disampaikan. Kita mau dengar dari Franda, silakan disampaikan. Nah, di kesempatan yang saya kira berharga, karena ini beraninya saya untuk menceritakan apa yang terjadi. Keluarga saya pun saya suruh tonton. Saya yang tadinya tidak ingin mengungkapkan apa yang terjadi, saya beranikan diri untuk Cerita. Saya, walaupun ini mungkin tidak disukai karena ini terlalu terblow up, tapi saya mencoba untuk hanya ingin memberikan manfaat di balik apa yang pernah saya alami. Ketidakindahan pada masa lalu. Saya ingin berikan pelajaran kepada para orang tua. Tolonglah, anak kalian hanya butuh kasih sayang kok.
Anak kalian gak butuh uang kalian. Anak kalian gak butuh barang macam-macam. Tapi tolong penuhi mereka dengan kasih sayang dan cinta. Hanya itu. Sahabat perempuan, masihkah Anda tidak menerima dan tidak menerima kenyataan dan membenarkan bahwa kesadaran kita betapa anak-anak itu membutuhkan kasih sayang, bentuk kasih sayang dari orang tua, bukan harta, bukan yang lainnya. Ini contoh yang terjadi nyata, apa yang dialaminya, betapa berat beban yang dilaluinya seorang diri tanpa orang tua yang mendampingi. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, kami mendengarkan kisah-kisah nyata yang diceritakan oleh sahabat-sahabat perempuan, bisa melalui email ataupun mereka datang langsung ke Trans TV seperti yang sudah diceritakan oleh Franda. Betapa kita seringkali harus diingatkan kembali peranan kita sebagai orang tua sangat penting demi anak-anak kita. Mbak Vera, Mbak Waki, saya mau tanya sama ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu tadi dengar ceritanya Franda gimana? Kok terdiam? Kenapa? Terharu. Baik. Pengalaman? Buat bekal pengalaman. Jadi kalau punya anak perempuan jangan diacuhkan. Tuh dia. Ini peran seorang ibu, ya betul ya bapak, ya ibu sangat penting ya Mbak Vera, Mbak Oki untuk anak-anak. Nah ini yang sekarang terjadi adalah usia 7 bulan bapak meninggal dengan alasan yang sangat tragis juga Mbak Vera. Kemudian ibu terpaksa memilih untuk menikah dengan orang yang tidak direstui oleh orang tuanya sehingga hilang sampai saat ini. Jadi anak ini kehilangan sosok ayah dan kehilangan sosok ibu. Bagaimana kisahnya? Saya langsung mengundang sahabat perempuan yang kedua, ada Ani di sini. Ani, bergabung yuk. Ya. Silakan ketemu sama Mbak Oki dulu di sini. Kasih hari ini ya. Sini sayang. Usia kamu berapa sekarang? Usia 18 tahun. Gemes amat sih. 18 tahun. Ani kirim email cerita ke sini. Iya. Iya, apa ceritanya? Kita dengerin. Jadi dari kecil mama, nenek, tapi aku manggil mama. Hidup cuma bertiga sama abangku. Dia sekarang lagi kerja berlayar. Dan nggak apa-apa. mama pernah cerita kalau ibuku, aku umur di kandungan 7 bulan. Oh masih di kandungan? Belum Iya. lahir? Ayah meninggal karena apa sayang? Ayah meninggal karena dibunuh sama orang yang nggak kenal. Atas alasan apa? Dirampok? Di apa? Kalau dirampok nggak mungkin, soalnya kendaraan yang dipakai, jam tangan ataupun semua harta benda masih ada di badan bapak almarhum. Jadi dibunuh dengan alasan apa nggak tahu. nggak tahu. Dan nggak kenal sama orang-orang yang membunuh. Nggak. Ada kelanjutan kasusnya juga nggak ada. Nggak ada. Baik. Kemudian setelah kamu lahir, Saya lahir umur 2 tahun, mama pernah bilang mau izin pergi kerja, tapi tidak diizinkan karena keluar kota. Pas sudah itu mama izin nikah, tapi tidak diizinkan oleh bapak itu kakek. Kakekku itu nggak mengizinkan karena orang menikahinya itu beda agama. Terus mama mungkin memaksa dan terus memohon untuk dinikahi dengan laki-laki itu. Dan kakek pernah bilang, silakan, tapi bapak hilang anak satu. jadi akhirnya ibu kandung kamu sudah minta izin ke kakek untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Kakek bilang kalau mau menikah silakan, tapi kakek kehilangan anak begitu. Dan apa yang dilakukan sama ibu kandung?
Semua pergi sampai sekarang. Ibu pergi sampai sekarang. Waktu itu kamu usia 2 tahun. Masih ingat sama ibu? Nggak ingat sama ibu? Apa yang teringat sosok ibu terakhir? Nggak ada. Nggak ada. Fotonya? Ada fotonya, cuma nggak pernah lihat wajahnya, jadi tidak pernah bisa memvisualisasikannya tuh dengan jelas, nggak bisa. Cuma lihat gambarnya aja, sudah nggak bisa ngegambarin gimana wajah aslinya, secantik apa dia. Seperti apa orangnya, suaranya nggak terdengar, nggak terekam apapun kenangan itu. Baik, tapi kamu akhirnya tinggal bersama kakek sama nenek ya? Iya, tinggal sama kakek sama nenek. Manggilnya mama papa ya? Mama sama bapak. Pas udah sekitar kelas 2 SD, kakek meninggal dunia karena sakit gula. Beliau sangat baik, sangat dekat. Pagi hari suka ajak jalan-jalan sambil ngutin buah-buah mahoni. Sore hari juga suka jalan-jalan. Sosok yang baik, nggak pernah dikenal lagi. Akhirnya kakek meninggal, tinggal sama nenek, sama abang juga. Iya, tapi sekarang abangnya nggak pulang karena kan berlayar, jadi pulangnya 3 bulan sekali. Tapi abang baik, hubungan abang sama nenek sama Ani baik. 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 Selama tinggal sama kakek sama nenek, semuanya baik-baik aja, sayang sama Ani. Ya? Semua sayang, cuma dari kecil sampai dewasa memang merasa kurang, bukan merasa kurang, nggak ada. Ada yang hilang ya, ada yang nggak lengkap, ada yang ingin diketahui, pengen tahu mama seperti apa, mama kemana gitu. Sangat menginginkan. Ingat nggak nama mamahnya siapa? Namanya siapa? Namanya Ade Kurniasi. Ade Kurniasi. Lahir tanggal 5 Februari 1975. 5 Februari 1975. Ada lagi yang ingin disampaikan? Di mana sekolahnya, kuliah terakhirnya, tahu? Nggak tahu. Baik. Kalau nanti mama nonton Ibu Ade Kurniasi ada, atau siapapun yang mengenal Ibu Ade Kurniasi, ini ada Ani, anaknya Ibu Ade yang ingin mencari dan ingin ketemu sama mamahnya. Apa yang mau disampaikan? Mungkin takutnya mama juga takut kali mau ketemu sama Ade, ngerasanya bersalah ninggalin Ani gitu. Apa Ani ingin sampaikan apa ke Ibu Ade? Aku nggak minta harta, aku nggak minta uang. Nggak minta uang. Aku cuma pengen mama pulang. Pengen ketemu mama. Pengen ngerasain mama gimana kalau mama sakit, kalau mama lagi sedih kayak gimana. Gak menampung semua kesenangan mama. Aku janji kalau mama pulang aku gak bakal ngerepotin. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk Ani ya ngobrol sama mama. Mbak Vera, mungkin sebelum kita huker silakan singkat aja. Singkat ya. Lihat ya betapa paling memilukan kisah anak manusia itu adalah pada saat sosok buah ini yang belum menepaskan diri jadi pohon sudah
kehilangan pohonnya. Itu maksud saya. Itu sebabnya dalam dunia realita maupun dongeng-dongeng fantasi, kejadian cerita yang paling memilukan adalah cerita anak yang dibesarkan tanpa sosok ayah dan ibu. Dan sebetulnya wajar Mbak Maudy nggak ingat tentang ibunya sendiri, karena kemampuan berpikir manusia baru terstruktur, terorganize itu di usia 4 tahun. Jadi kalau mau ngangkat anak silahkan di bawah usia 4 tahun, dia nggak ingat bapak ibunya. Tapi tadi, ya ketika Anda pergi pun sebelum anaknya berusia 4 tahun, anaknya nggak akan ingat Anda sama sekali. Karena nggak punya memori itu. Namun tadi, apapun kesedihan Anda bukanlah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Karena Anda punya kelebihan satu dibandingkan anak-anak lain yang lebih menjadikan lagi hidupnya. Anda punya kakek dan nenek yang sungguh-sungguh mencintai Anda, yang mampu mengajak Anda punya memori indah tentang memetik buah mahoni tadi. Itu luar biasa. Baik, Mbak Maudy. Dan sahabat perempuan, tidak hanya Ani ada di sini, tapi juga neneknya Ani, Ibu Tuti sudah hadir bersama-sama kita di sini. Terima kasih Bu Tuti. Saya juga ingin tanya, pasti kehilangan anak perempuan juga menjadi satu pemikiran sendiri ya Ibu Tuti ya. Nanti saya ingin tanya bagaimana perasaan Ibu dengan anak memilih untuk pergi dan sampai saat ini nggak ada kabarnya. Kita akan segera kembali lagi dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kita ada Ani dan neneknya Ibu Tuti yang mencari ibu dan anak kandungnya Ibu Ade Kurniasi. Betapa kita dari segmen sebelumnya sudah menjelaskan sosok seorang ibu dan ayah sangat penting bagi perkembangan anak. Dan kita akan mendengarkan bagaimana perasaan dari seorang Ibu Tuti yang kehilangan anak perempuannya. Bu Tuti, jadi tadi kan Ani cerita bahwa adik ya, Bu Ade izin untuk menikah, tidak diizinkan karena menikah beda agama. Dan kemudian apa sih hari terakhir sebelum hilang itu apa Bu kejadiannya waktu itu? Waktu itu dia izin mengambil pakaian di kos-kosan katanya gitu. Terus kalau mama nggak percaya, katanya ini dompetnya saya tinggal, ada KTP, ada nomor telepon. Kalau ada apa-apa, katanya mama hubungin nomor telepon ini, katanya gitu. Iya deh, bukannya apa-apa, bapak lagi keadaan sakit, takut nggak ada umur. Jadi mama harus ngubungin kemana gitu. Saya bingungnya di situ. Enggak mah, ini aja ada nomor teleponnya. Nah ternyata saya coba-coba nomor telepon nggak ada yang aktif satupun. Sampai kurang lebih berapa bulan, nggak lama ayahnya meninggal. Sebentar Ibu, waktu dicari ke Ibu tahu itu calon suaminya, pacarnya nggak tahu, nggak kenal juga. Nggak kenal, belum dikenalin. Oh belum dikenalin. Ada di kosnya Ibu tahu di mana? Bilangnya sih di daerah sini, mana ya? Ibu udah cari ke tempat kosnya? Belum. Ibu usaha nggak mencari anak Ibu kemana? Usaha, cuman katanya ya ada bilang ada kerja di Senen, katanya di Bakmi Naga. Saya cari ke sana ini waktu masih pada kecil sama abangnya. Saya coba ke sana, Ibu kalau mau cari sekitar jam 12 waktunya istirahat, katanya gitu. Udah ke sana nggak ada juga. Ternyata dihubungin nama-nama ini nggak ada. Sampai ketemu sama Bapak polisi. Kata Ibu kayak yang kebingungan, kenapa? Ini Pak, saya lagi cari anak saya, ini anak-anaknya. Ini udah kira-kira 1 tahun hilang gitu. Oh Ibu bawa foto, bawa Pak, ini saya bawa. Ada fotonya, iya. Ibu bawa. Ternyata memang juga belum ketemu sampai sekarang. Baik. Udah tuh pulang. Ibu, anak sebesar usia apapun ya Bu, dari bayi sampai dewasa, pasti kangen. Iya. Tidak ada kabar berita. Iya. Terakhir hanya meninggalkan pesan itu. Iya. Gimana perasaan Ibu Tuti? Ya gimana ya, saya bisanya cuma bisa nangis. Bagaimana gitu. Saya mohon sama Allah supaya cepat kembali gitu. Kalau memang dia masih hidup ya tolong dipertemukan di mana, karena saya sedih sama anaknya juga, pengen ketemu mungkin. Ya mungkin ini mah belum tahu karena masih di dalam kandungan kan. Ya itu cuman ya Allah bagaimana saya supaya bisa ketemu gitu. Makanya saya pesan sama ini, andai kata mama nggak ada umur, ini ada orang cari-cari yang fotonya begini, orangnya kayak begini, ini ibu kamu. Kalau ayah kan memang udah nggak ada dari dia dalam kandungan. Saya cuma pesan begitu aja karena merasa saya udah tua.
takut ini kan kehilangan jejak juga gitu. Emang sih sanak saudara ada banyak, cuman kan sosok ibu dia belum tahu. Ibu maaf, ini mamahnya Ani ini cuman anak satu-satunya, ada kakak adiknya lagi nggak? Ada kakak adiknya lagi. 8 anak saya. Ibu anaknya 8. Iya. Adik ini aja yang hilang nggak ada kabarnya. Iya. Ini kakak adiknya udah bantu nyari kemana-mana. Sama itu malah saling saling bertanya, ketemu enggak gitu. Mungkin di sini ketemu yang enggak juga, semua pada enggak. Ke teman sekolahnya, ke teman kerjanya. Iya, udah saya ini nggak pernah ada yang tahu. Cuman ada yang ngasih informasi sih begitu, nggak ada yang benar. Yang bilang di Cempaka Putih, ada yang udah nikah lagi bilang gitu, tapi nggak ada yang benar saya cari gitu. Ibu seandainya nih ada, tadi kan Ani udah bilangnya nggak mau cari uangnya, nggak mau cari apa-apa, janji kalau ketemu nggak akan ngerepotin ya. Yang penting pengen ketemu kalau mama seperti apa, mama sakitnya gimana, mama senangnya seperti apa gitu ya. Ingin seperti itu tadi kan bicaranya. Kalau Ibu Tuti gimana? Apa yang ingin sampaikan? Silakan Bu. Kalau mungkin memang di TV ini bisa membantu ya, ada Ibu Ade Kurniasi gitu, silakan. Iya. Ya saya sih ingin ya supaya kalau memangnya ketemu ya tolong disampaikan aja. Ya namanya ini anak pengen ketemu ibunya gitu. Ya mungkin. Silakan Bu. Iya Bu ya, tolong kalau memangnya ada yang merasa ketemu gitu. Anak saya namanya Ade Kurniasi. Saya tinggal di sini di Cakung, di samping kantor wali kota Jakarta Timur. Masih tempat tinggal yang lama Ibu? Iya. Jadi kalaupun nanti Ibu Ade pengen pulang lagi ke rumah itu ya rumah yang lama masih di situ? Iya, saya sih ngontrak, cuman pasti tahu kalau di daerah situ. Iya. Di situ. Baik, Mbak Oki dari tadi belum ngasih ini nih tanggapan atau respon, silakan ya Mbak Oki. Iya, Ani, adik Ani, manis sekali ya, lucu. Adik Ani ini tumbuh dalam didikan Ibu Tuti yang kalau saya belum kenal dengan Ani sebelumnya, tapi pertemuan pertama saya bisa menilai Ani ini hatinya baik, akhlaknya baik, insya Allah, tutur katanya baik. Itu karena siapa? Karena didikan dari Ibu Tuti. Ya, Masya Allah. Jadi Ibu Tuti memiliki peranan yang luar biasa membuat anak ini tumbuh menjadi anak yang penuh rasa cinta, bukan benci. Karena sebagian orang, sebagian anak-anak ketika ibu kandungnya pergi, ayah kandungnya pergi, dia benci sama orang tuanya. Tapi justru Ibu Tuti menanamkan pada anak ini, enggak, dia ibumu. Jadi ada rasa cinta, ada rasa rindu. Dan kita nggak pernah tahu nih sekarang ibunya Ani ini, Ibu Ade ini ya, ini apakah keadaannya masih hidupkah atau sudah tidak adakah? Maka Allah mengajarkan langsung doa di Al-Quran ini, Allah yang langsung mengajarkan doa untuk kedua orang tua untuk senantiasa terus dibacakan. Karena walaupun sama Ibu Tuti atau ntar diasuh oleh orang lain, tetap Ibu tuh tidak tergantikan. Karena tanpa Ibu Tuti nggak akan pernah ada di sini gitu kan? Ibu Tuti ibunya Ade, ini Ani. Ade nggak pernah ada di sini. Senantiasa berdoa, doa kedua orang tua yang diajarkan oleh Al-Quran silakan dibaca terus-menerus dan senantiasa bersedekah atas nama ibu. Itu salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada satu kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah ditanya kepada seseorang yang sedang tawaf keliling Ka'bah, itu kemudian menggendong ibunya. Kata si anak ini, aku sudah cukup belum sih ya Umar bin Khattab Amirul Mukminin untuk membalas semua kebaikan ibuku? Maka kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau mengatakan, satu erangan saja engkau belum cukup untuk membalas seluruh kebaikan-kebaikan dari ibumu ini. Namun, apa yang engkau lakukan, mudah-mudahan Allah senantiasa berbuat baik juga kepada engkau. Artinya sekarang, mudah-mudahan ini menjadi satu media untuk Ibu Ade datang kembali kepada anak yang sangat merindukan ibunya ini. Untuk Ani, silakan untuk terus berdoa dari doa anak salihah. Ini investasi ibunya ini ya. Insya Allah nanti dipertemukan oleh Allah. Kalau nggak di dunia, di syurganya Allah. Amin, Insya Allah. Mbak Vera, untuk menutup saja sedikit, silakan. Ada yang mencurigakan Mbak Maudi. Apa nih Mbak? Ya. Atas kehilangan dalam tanda petik mamanya Ani alias anaknya Bu Tuti gitu ya, karena tadi beliau betul-betul tidak pernah keep kontak dengan mereka. Betul. Artinya dia sedang pergi bersama laki-laki yang nggak ketahuan latar belakangnya. Laki-laki baik-baik selalu ingin mengenalkan keluarga besarnya dan keluarga besar pasangannya. Artinya dia berpotensi untuk jadi mencabutkan diri dari akar tempat dia tumbuh. Tadi mamanya Ani mencabutkan diri dari akar di mana dia tumbuh, membuat orang-orang sekitarnya kehilangan secara emosional dan craving untuk love, merindukan cinta jadinya. Dan satu, dia berpotensi untuk ada dalam situasi berisiko yang berbahaya bagi dirinya sendiri tanpa ketahuan orang-orang di sekitarnya. Ini problem, ini masalah.
Iya, tadi makanya Ibu Tuti juga kan belum pernah ketemu dengan calonnya, nggak pernah dikenalin. Kalau memang mau menikah kan seharusnya dia datang ya Bu ya, minta izin dan sebagainya. Ini buat sahabat perempuan nanti yang mengkhawatirkan itu satu itu Mbak Maudi, bahwa jangan pernah mencabutkan diri Anda dari akar tempat di mana Anda tumbuh tanpa sepengetahuan siapapun, itu sih rahasianya. Baik, mungkin bisa ditampilkan, dibantu untuk menampilkan foto Ibu Ade Kurniasih supaya mungkin ada yang mengenal. Silakan, kami menunggu informasinya bisa disampaikan ke kami atau juga langsung ke Ibu Tuti dan Ani. Silakan fotonya Ibu Ade Kurniasih jika ada, ditampilkan saja. Tapi yang pasti seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Vera bahwa ini ya foto-fotonya ya. Ini ya. Sedang sama keluarga juga ya. Ibu adenya? Ibu Ade Kurniasihnya yang mana Bu? Itu yang lagi sedang ngomong. memangku. Ini saya. Nah ini. Ini Ibu Ade Kurniasihnya ini. Tinggi Bu, pendek atau gimana sih? Iya. Tinggi. Iya. Kulitnya sawo matang gitu ya Bu? Sama ini. Sama, ini bentuk mukanya sama seperti Iya, ini? sama-sama. Oh, ini siapa Bu? Ini ayah ibunya, ini Ade Kurniasih sama ayahnya Sama waktu nikah. ayah kandungnya Iya. waktu nikah waktu itu ya. Baik, semoga mungkin bisa membantu informasi ini, tapi yang pasti saya ingin kembali menekankan apa yang disampaikan Mbak Vera. Jangan pernah mencabutkan diri dari keluarga, dari akar di mana Anda tinggal tanpa memberikan informasi apapun dan pemberitahuan. Kami akan segera kembali sesaat lagi, masih dalam Curahan Hati Perempuan. Di penghujung acara pada pagi hari ini saya melihat nih Mbak Vera berbinar-binar karena ada Franda yang mahasiswi psikologi dan sudah menemukan jati diri yang baru gitu ya. Silakan Mbak Vera untuk memberikan pesan. Ini ibarat pesan. individu yang launching loh Mbak Maudi. Jadi sebetulnya semua remaja menuju dewasa launching akan dirinya secara sosial gitu ya, menjadi orang yang individu yang mandiri. Nah, jadi maksud saya ke sahabat perempuan dimanapun berada, seberapa parah pun, seberapa buruk pun, seberapa negatif pun emosi yang pernah Anda miliki tentang masa lalu, ternyata ketika Anda punya pendidikan yang baik, punya kekuatan dengan yang di atas, dan ada di lingkungan yang secara sosial mendukung, Anda bisa launching diri Anda seperti Franda. Itu rahasianya Mbak Maudi. Baik Mbak, tapi betul ya seperti tadi yang kuasa yang sampaikan ya, masa lalu sudah. Jangan dinodai lagi, masa depannya masih suci, mulai dari baru gitu ya. Karena masa depan nggak pernah nuntut apa-apa dari kita saat ini, that's why kita suka lalai. Padahal sebetulnya masa depan itu tanggung jawab kita yang sekarang sebetulnya. Baik, Mbak Vera, untuk Franda ya, ada pesan-pesan nggak? Kayak waktu kemarin kan ada momen relapse gitu ya, kayaknya nanti kangen lagi, nanti kepingin lagi seperti itu. Untuk Franda ada yang dia agak kuat karena udah ketemu ayah kandungnya, dan kebetulan ada satu hal ya, anaknya niat membuka diri, bahkan niat menginspirasi orang-orang sekitar, dan ini yang membuat dia kuat. Ini saya yakin relapse-nya sih kecil kemungkinan. Kuat ya Franda ya, semoga istiqomah ya. Mbak Oki silakan. Saya teringat hadis Nabi yang mengatakan mungkin engkau dulu terbaik di masa jahiliyah, tapi ketika ada cahaya Islam masuk ke dalam dadamu, maka engkau terbaik di masa Islam ini. Artinya dulu gelap, dulu buruk, penuh dengan dosa, berlumur dengan dosa. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jahiliyahnya luar biasa. Kita lihat Wahsy, seorang budak yang membunuh Hamzah pamannya Nabi Muhammad SAW, kemudian terbaik di zamannya Islam ketika berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang mengacau bala. Tapi ketika hijrah ilal minal jahiliyah ilal hidayah, minal dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ketika dulu buruk, tapi ketika ada cahaya Islam di hatinya, dia menjadi orang paling hebat di masa Islam. Kemudian dia berbagi kepada banyak orang seperti yang Mbak Franda lakukan pada saat ini. Silakan terus berbagi, silakan. Sekarang sudah dakwah. Ini dakwah loh ini. Apa yang dilakukan oleh Mbak Franda di sini di Curahan Hati dakwah. Silakan untuk berdakwah terus, karena itulah tujuan Allah menciptakanmu. Ya? Amin, luar biasa. Itu tadi untuk Franda. Kemudian untuk Ibu Tuti yang kehilangan anaknya, Ade, dan juga untuk Ani yang mencari ibunya, ditampilkan kembali foto-foto keluarganya untuk bisa kembali menjadi informasi untuk sahabat perempuan di luar sana yang mungkin menyaksikan. Kami persilahkan. Mbak Vera, ada yang ingin disampaikan untuk ini keluarga? Sudah 13 tahun ya. Iya. 16 tahun malah, maafkan saya, ini 16 tahun lebih, jadi hampir 2 dekade. Life goes on istilahnya, jadi hidup terus berjalan, jangan mundur ke belakang. One day kita nggak pernah tahu rahasia yang di atas itu. Iya, gitu. Mbak Oki silahkan. Franda sekarang, Ani sekarang dan Ibu Tuti. Khusus untuk Ani, fokusnya adalah sekarang berprestasi, berkarya. Ini baru selesai SMA-nya kan? Lanjutkan sekolah terus,
menjadi pribadi yang berilmu, muslimah berkarya, muslimah berprestasi, muslimah menginspirasi, muslimah yang luar biasa dan solihah tentunya, dengan kepribadian yang sangat baik, dengan hati yang sangat baik. Nah itu tadi, bahwa kata Allah, kau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sabdanya Rasul, kau bersama dengan orang yang engkau cintai. Tetap terus berdoa, bahwa kelak satu hari nanti, ibu aku kangen, tenang, ntar di surga ketemu kok sama mama ya. Kalau itu solihah. Oke? Terima kasih sekali saya sampaikan untuk Franda yang sudah menceritakan hal ini, betapa memang mengejutkan, tapi mudah-mudahan seperti Franda bilang, ini semua untuk bisa diambil inspirasinya untuk orang tua ya, bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk Ibu Tuti dan Ani, ini kita lihat lagi foto-fotonya. Memang agak sulit ya kalau fotonya agak dari samping sih ya, nggak gitu terlalu jelas ya, nggak ada yang close up gitu ya, yang dekat. Yang foto lagi, tapi mukanya seperti Ani katanya ya, mukanya seperti Ani, seperti cantik ini. Iya, ini cantik gitu ya. Jadi mudah-mudahan mungkin bisa dilihat lekat-lekat bagaimana supaya bisa membantu untuk menemukan Ibu Ade Kurniasi. Kemudian ini hadirnya kedua narasumber kita ini ya Mbak, antara Franda dan juga Bu Ani. Mbak Ade Ani bisa mengingatkan kembali betapa pentingnya sosok perempuan untuk kita. Baik, sepertinya sudah ada yang ingin memberikan respon atau support untuk kita. Silahkan, saya terima teleponnya. Selamat pagi. Halo. Apakah sudah tersambung? Sayang sekali ya. Putus, Mbak. Ya, sayang ya. Dukungan buat Franda loh. Iya, memang nanti mungkin bisa di Twitter. Iya, biasanya kita kalau sudah selesai acara nanti kita bisa banyak dukungan dan masukan yang ada di di Twitter. Dan untuk Anda semua sahabat perempuan, jika ingin ada yang ingin disampaikan, diceritakan, kami bisa menerima cerita Anda di email saja di curhat.perempuan@transtv.co.id ya. Silakan, atau juga bisa ke Twitter aja @chpttv. Silakan gitu ya untuk bisa bercerita apa yang bisa kami sampaikan di sini, apa yang bisa kita berikan tanggapan adalah untuk Anda semua. Sekali lagi kami coba terima teleponnya. Selamat pagi. Halo. Apakah tersambung dengan baik? Halo. Kalaupun belum tersambung, tapi yang pasti untuk Ani dan Franda ini adalah dukungan untuk Anda semua ya, untuk bisa mulai ke depan, masa depan yang baru. Baik, ada lagi yang disampaikan? Sepertinya sudah cukup ya, Mbak Vera sudah. Terima kasih Mbak Ok. Ketemu lusa berikutnya Mbak. Iya, besok ada cerita apa ya? Kisah-kisah apa yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kita semua? Mbak Oki, terima kasih untuk semua penerangan dan penjelasannya, pencerahannya. Terima kasih. Ani, seperti apa yang disampaikan, semoga tetap sukses ke depan. Ibu Tuti, terima kasih atas cintanya, sayangnya membesarkan Ani menjadi ibu yang baik untuk Ani. Franda, sukses. Ditunggu menjadi psikolog ya. Nanti ngobrol jadi gantiin Mbak Vera Zaman. Kokoh kok, beliau ini kelihatannya kokoh. Insya Allah ya. Ibu-ibu semua terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan dapat inspirasi untuk kita. Sahabat perempuan semua, terima kasih. Dan akhirnya kami pamit dari hadapan Anda untuk berjumpa kembali besok pagi dari hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.